Salam hijau dari Trawas, bersama saya Roni dari Smart Hydroponic. Trawas adalah sebuah kota di dekat perbatasan antara Surabaya dengan Malang, ya, sekitar 1 jam lewat tol dari kota Surabaya. Apa yang saya ingin ajak Anda untuk melihat semua di sini adalah tentang hidroponik tomat cherry. Ya, hidroponik tomat cherry, ya. Jadi di sini ada kebun hidroponik yang saya bangun sekitar 3 tahun yang lalu saat zamannya COVID, ya. Jadi sangat bersejarah karena waktu itu dibangun dalam kondisi sedang lockdown, ya. Saya bersama tim eh, melakukan pembangunan hidroponik ini, ya. Jadi saya ajak Anda untuk lihat. Nah, ini dia, ya. Jadi tanaman-tanaman tomat cherry yang saya tanam dengan sistem tetes atau drip system menggunakan polybag, ya. Jadi sebagai informasi, hidroponik itu tidak melulu yang tanpa media. Jadi ada sistem hidroponik yang menggunakan media tanam. Dalam hal ini medianya pasti bukan tanah, karena hidroponik sejatinya definisinya adalah soilless culture, ya. Jadi menanam tanpa media tanah. Tetapi ada media lain yang dipakai sebagai media pengganti tanah. Contohnya adalah ini saya menggunakan kokopit, ya. Kokopit itu apa? Yaitu serbuk dari sabut kelapa dalam kondisi kering seperti ini, ya. Ini kokopit, ya, dan kalau ini sudah basah. Saya tanam dengan menggunakan polybag dengan kapasitas 10 liter, ya. Saat ini tanaman tomat sudah berusia sekitar 3 bulan, ya, sudah berbuah, beberapa kali dipanen, dan ini masih kondisi terus berbuah, ya, dengan klaster yang menurut saya juga cantik, ya, relatif panjang-panjang. Nah, jadi ini contohnya, tuh, ya. Jenis tomat cherry yang saya tanam adalah Fortesa dari RZ, ya, dengan metode sistem tetes sekali lagi. Jadi apa yang menarik dari jenis tomat renceng seperti ini adalah saya bisa memanen sebagai tomat cluster, ya. Apa itu tomat cluster? Jadi dipanen dalam rencengan, tidak per butir, ya. Sebagai contoh, ada beberapa klaster yang sudah siap panen. Nah, ini contohnya nih. Nih, ya. Ini bisa menjadi tomat cluster karena lihat kalau dari atas nih tuh. Ya, klasternya rapat, ya, dan sudah merah semua. Nah, inilah kelebihan dari tomat cluster. Walaupun yang merah biasanya dipangkal duluan, ya, adiknya menyusul, ya, memerah bertahap dari pangkal sampai ujung. Si sulung tetap kondisinya baik-baik saja. Jadi bisa menunggu sampai yang bungsu ini nanti juga merah. Ya, ini contoh lain nih, ya, di belakang, di depan saya ini. Nah, ini ada contoh lagi, ya. Nih, merahnya pasti udah lama, udah sekitar hampir 2 minggu yang lalu, ya. Terus memerah bertahap. Nah, adiknya masih dalam proses memerah juga, bahkan ada yang hijau. Ini masih bisa menunggu. Contoh lain nih sebelahnya. Nah, ini juga cantik nih. Tuh. Ya, merah, 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 di ujungnya masih ada yang hijau dan kuning menunggu untuk juga membesar dan menjadi merah. Jadi artinya apa? Tomat cluster ini salah satu keunggulannya adalah si sulung, ya. Nah, ini contohnya sudah merah semua. Si sulung bisa menunggu si bungsu ikut merah juga, walaupun selisih pertumbuhan merahnya atau kondisi merahnya itu bisa berselang sampai, jadi kalau satu klaster bisa sampai 2 minggu, ya, 1,5 sampai 2 minggu, ya. Beberapa jenis tomat lain tidak bisa begitu, ya. Kalau dibiarkan merah sambil menunggu yang ujung, biasanya ini udah rontok atau buahnya pecah atau busuk, ya. Jadi inilah kelebihan dari tomat cluster. Nah, ini lagi nih, tuh, ya, cantik banget nih. Merah, 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 ini masih oranye, kuning, hijau, dan bahkan bunganya juga masih muncul. Nah, klasternya juga lumayan panjang, walaupun ini bukan yang terpanjang, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lumayan, ya. Beberapa bahkan bisa lebih dari 20, ya, panjang klasternya.
Ya, bahkan juga ada ya kalau tanamannya sehat, nutrisinya bagus, perawatannya juga bagus, ada yang klasternya juga bikin bercabang dia, bercabang sendiri nih. Jadi multi cluster seperti ini. Ini salah satu indikasi benihnya bagus, perawatan juga bagus, ya, nutrisinya juga bagus, kondisi lingkungan mendukung. Jadi bahkan dia klasternya bisa bercabang. Ya, ini harapan dari para petani tentunya ya. Nah, ini juga nih ada yang klaster bercabang yang sudah merah. Nah, ini dia nih. Klaster cabang 2 nih ya. Ini satu klaster, ini klaster yang lain. Dan ini masih terus menunggu sampai ujungnya merah. Gitu. Ya. Apa yang saya mau katakan bahwa walaupun tomat klaster ya bisa ditanam untuk dipanen menjadi tomat klaster, tetapi tentu saja bagaimanapun tidak seluruh klasternya bisa dijadikan panen tomat klaster. Ya, ada yang tidak bisa dilakukan. Nah, bagaimana kalau kondisi seperti itu terjadi dan apa ciri-cirinya? Nah, sebagai contoh, ini tidak bisa dipanen sebagai klaster karena dia tidak simetris tumbuhnya dan tidak semua bunga menjadi buah. Ya, Anda perhatikan, yang dipanen sebagai tomat klaster adalah tomat yang klasternya lengkap kiri kanan, tidak ada bolong, tidak ada ompong istilahnya. Nah, ini ya. Jadi semua bunga menjadi buah. Nah, ada upaya di balik itu semua. Ya, jadi kepada anak kebun di sini saya memberikan SOP untuk meningkatkan keberhasilan bunga menjadi buah. Itu salah satu caranya adalah melakukan bantuan polinasi, ya. Kita tahu polinasi itu adalah kunci berhasil tidaknya bunga menjadi buah. Ya, kalau polinasi berhasil, ya peristiwa dari jatuhnya tepung sari kepada putik ya, itu peluang untuk menjadi buah akan tinggi. Nah, di alam bebas, kalau kita menanam atau tanaman tumbuh di alam bebas, biasanya itu dibantu oleh faktor alam. Ya, apa itu faktor alam? Bisa berupa serangga. Ya, dalam hal ini misalnya lebah, ya, atau serangga lain yang hinggap di bunga-bunga tomat, ya, tanpa sadar dia sambil mencari nektar, ya, dia juga melakukan proses polinasi. Kita tahu lebah itu kakinya biasanya ada duri-duri halus, ya, yang ketika dia hinggap di bunga, tepung sari itu bisa terbawa olehnya. Sehingga ketika terjadi proses yang dinamakan dia mencari nektar, bisa saja tepung sari itu tanpa disadari berhasil menyerbuki putik. Ya, dalam hal ini faktor alam yang merupakan simbiose mutualistis ya. Jadi saling menguntungkan. Si lebah dapat nektar, tanaman tomatnya dibantu polinasinya. Ya, kira-kira begitu. Nah, tetapi kalau ditanam di dalam greenhouse seperti ini ya relatif ya tentunya ini tidak ada lebah walaupun ada beberapa greenhouse yang dilengkapi juga dengan memelihara lebah. Tetapi manusia bisa membantu ya. Nah, bagaimana cara bantunya? Jadi ada SOP yang mungkin kamera bisa mundur. SOP yang saya ajarkan setiap pagi petugas kebun ini saya minta untuk membantu penyerbukan dengan cara menggetarkan tanamannya seperti ini. Ya, getar-getarkan. Nah, ini contohnya ada bunga di ujung ini. Ya, tuh. Ya, digetarkan. Walaupun kita tahu bunga tomat itu adalah bunga yang lengkap ya, jadi dia hermaprodit, tetapi tetap memerlukan bantuan ya agar tepung sari itu bisa jatuh ke putik ya. Kalau di alam bebas biasanya angin banyak mendominasi untuk membantu, tapi kalau di dalam greenhouse ya ada baiknya kita membantu dengan cara menggetarkan ya seperti ini agar bunganya bergetar dan tepung sari bisa terlepas dari posisinya jatuh ke putik ya, dan hasilnya ya ini ya, peluang keberhasilan buahnya sangat bagus. Nah gitu ya. Oke, itulah kira-kira apa yang saya coba ajarkan kepada tim di sini ya. Dilihat klasternya panjang bahkan ya. Nah ini kenapa kadang-kadang ada yang harus ditumpangkan karena kadang-kadang ini tangkainya nggak kuat terhadap bobot klaster yang terlalu banyak isinya.
Ya, nih. Bagus, cantik banget nih. Ya, siapa yang nggak suka dengan kondisi seperti ini, lihat tuh. Ya, lengkap, klasternya rapat. Nah, dan salah satu ciri iklim yang mendukung adalah lihat di mataharinya cukup di sini ya. Jadi jarak antar buah itu rapat ya. Itu menandakan sinar mataharinya bagus ya, iklimnya mendukung ya. Di sini ditanam di terawas dengan ketinggian sekitar 700 mdpl ya. Jadi walaupun tomat idealnya ditanam di atas 1000 meter di atas permukaan laut ya, tetapi dengan 700-600 saja relatif sudah cukup baik ya. Ini hasilnya yang Anda lihat ya. Tuh. Mungkin kamera bisa tetap di situ, saya nyebrang ke sana ya. Nah, ya, tuh ya, bagus banget nih. Nah ini sambil menunggu yang hijau, ini merah masih aman aja nih, ya. Walaupun nggak boleh terlalu lama juga. Nanti kalau merasa sudah cukup nih satu klaster, ya bisa kita panen, ya. Ini juga, tuh, ya. Ini dan lihatlah tanaman tomat yang sehat, salah satu cirinya, ya, dia bunganya apa buahnya terus ya tumbuh di setiap 2 ketiak daun. Ya, apa maksudnya 2 ketiak daun ya? Jadi ini ketiak daun ini sudah pernah panen nih beberapa kali, tapi ini ada buah. Biasanya di sini ada tunas air, kita buang tunas air. Ada buah lagi, ya ini bahkan dua ketiak daun berurut-urutan, ya. Ada tunas air sudah dibuang, ya ini ada tunas air juga dibuang. Ada buah lagi, ini bahkan buah dan seterusnya. Nyaris hampir di setiap ketiak daun atau 2 ketiak daun. Nah ini contohnya. Ini ya. Terus begitu. Ya. Selama tanaman tomatnya sehat, dia akan berbuah terus-menerus. Dan pertanyaannya, bagaimana kalau udah tinggi? Ya, jadi kalau udah tinggi, kita melakukan apa yang disebut lowering atau merebahkan. Ya, kalau sudah dekat atap, biasanya pohon ini nanti bisa direbahkan satu arah nih. Nah, gini. Sehingga batangnya nanti akan horizontal naik. Ya, akarnya di sini, nanti naiknya mungkin di sini. Makin besar lagi akarnya di sini, naiknya di sini. Makin besar lagi akar di sini, naiknya di sana dan seterusnya. Jadi kalau Anda lihat kebun-kebun tomat di luar negeri yang indeterminate ya, jadi yang berbuah terus-menerus, biasanya memang dia usianya bisa sampai 7 bulan ya masa produktifnya. 7 sampai 10 bulan ya. Dengan cara itu ya petugas tidak perlu naik-naik ya waktu panen karena sudah direbahkan. Nah, ini nanti adalah hari di mana proses perebahan itu juga akan dilakukan ya. Saya masih menunggu beberapa karyawan ya untuk saya ajarkan bagaimana proses lowering atau perebahan itu dilakukan ya. Tapi kita jalan-jalan. Nah, ini lihat nih. Cantik sekali ya. Wow. Ya, mungkin kamera bisa dari jauh supaya bisa dapat gambaran tentang bagaimana klaster tomatnya ini begitu cantiknya ya. Mungkin bisa masuk ke lorong saya kameramen ya. Ya. Tuh. Boleh masuk ke lorong saya dari sini supaya lightingnya bagus. Wah, senang banget nih. Nah, ini dia. Iya. Ya. Tuh, ini juga ada multi cluster nih. Satu. Wah, ada jatuh. Nah, saya sekaligus kebetulan ada yang tersenggol jatuh. Saya tes hasil panennya gimana rasanya. Itulah keunggulan tomat yang ditanam dengan iklim yang sesuai. Manis. Ya, manis banget ini. Ya, beberapa kali saya juga testimoni nyobain tomat cherry di Jepang. Itu juga manis ya. Nah, jujur saja, tomat dari Fortesa ini cukup bagus, varian yang relatif bandel di tropis ya.
Cuma kalau dibanding dengan beberapa varietas unggulan tomat cherry di Jepang, salah satu kelemahan atau ya keunggulan, saya tidak menyebut kelemahan di Indonesia, keunggulan dari tomat Jepang cukup banyak yang kulit buahnya itu tipis. Ya, jadi waktu kita makan itu smooth banget kita menggigit atau mengunyahnya. Ya, kalau tomat di Indonesia masih cukup banyak yang agak keras. Nah, ini tomat Forteza ini tidak terlalu keras ya, masih agak lembut. Tapi kalau di Jepang itu banyak yang lembut banget kulit buahnya. Jadi ngunyahnya enak dan cocok untuk ingredients dari hidangan seperti salad misalnya, ya, atau buat garnish. Jadi bagus. Ya, memang manis. Keren ya. Oke. Sampai kita jalan, kita mundur ya. Kamera bisa ikutin saya. Tuh, bahkan bertumpuk-tumpuk. Ya, ini juga. Nanti habis ini saya akan coba kasih tips untuk Anda bagaimana merawat pohon tomat supaya penampilan buahnya sebaik ini, secantik ini. Ya, jadi memang ada proses pruning yang harus dilakukan. Ini kebetulan ada tanaman tomat yang generasi sebelumnya. Mungkin saya bisa pindah dulu ya. Nah, ini contohnya nih. Ya. Jadi kalau di dalam metode yang saya coba terapkan di sini, saya hanya mempertahankan satu batang utama saja. Ya. Jadi tomat kalau tidak dilakukan pruning misalnya begini ya. Ini di setiap ketiak daun ini bisa muncul tunas air atau cabang. Yang cabang itu kalau dibiarkan bisa sama besarnya dengan batang utama. Ini juga nih, ada tunas air yang tadinya tumbuh. Ya, terus begitu. Dan metode yang saya terapkan, saya mempertahankan hanya satu batang tunggal saja, yaitu batang utama. Oleh karena itu, setiap tunas air yang muncul ketika masih kecil sudah saya potong. Muncul, potong. Muncul, potong, dan seterusnya. Jadi hanya batang utama saja. Nah, dengan demikian, di sepanjang batang utama inilah klaster-klaster buah akan muncul. Ya, nih, tuh, dan seterusnya. Ini bekas tunas air. Ini juga. Ya, untuk ada yang belum tahu apa itu tunas air, jadi mungkin saya lihat pin yang masih ada contohnya. Ya, tunas air itu adalah atau sucker ya, itu adalah tunas yang muncul ya di antara batang utama dengan tangkai daun. Ini sayang sudah dihabisin ya tunas airnya, jadi saya belum bisa memperlihatkan ya. Tapi beginilah contohnya nih. Nih contohnya. Oh, ini ada nih yang kecil nih. Mungkin kamera dari sini. Nah, ini contoh tunas air nih. Ya, ini tunas air nih. Jadi tunas air atau sucker itu tunas yang muncul di antara batang utama, ini batang utama, dan ini tangkai daun. Nah, ini disebut tunas air. Ya, ulangi, ini batang utama, ini tangkai daun, ini tunas air. Dan ini kalau dibiarkan akan membesar dan akan memecah konsentrasi pertumbuhan tanaman, ya baik untuk daun, untuk buah ya. Jadi saya memilih metode yang saya terapkan adalah tunas air ini semua saya buang. Ya, walaupun masih kecil. Gitu. Nah, ini jadi ini jejak-jejak bekas tunas air semua nih. Ini, ya, ini juga nih. Ya. Dan di bawah-bawah juga sudah dibersihkan. Ya, kira-kira salah satu inti perawatan dari tanaman tomat itu begitu. Nah, apa yang disebut dengan sistem tetes? Ya, jadi tanaman tomat ini mendapatkan pengairan sekaligus nutrisi cair itu dalam bentuk tetesan. Ya, saya menggunakan selang drip tetes ini. Ya, selang induknya pakai selang 16 mili. Ya, percabangannya pakai selang 5 mili. Ya, ada drip stick di ujungnya. Ya, dan ini semua tetesannya diprogram menggunakan timer.
Jadi programnya saat ini 5 kali sehari nyala, ya. Misalnya jam 6 nyala, ya sekitar 3 jam sekali atau 4 jam sekali menetes, cukup sekitar 4 sampai 5 menit saja. Nah, banyak yang sering menanyakan bagaimana frekuensi tetesan dan sebagainya. Saya tidak pernah mau memberikan dosis kaku, ya. Ya, bagi saya prinsipnya adalah Anda harus meriset sendiri kondisi kebun Anda. Yang penting tetesan itu satu, tanaman tercukupi, dan kedua tidak terbuang. Ya, apa ciri-ciri tanaman dosis nutrisi terlalu banyak adalah ya biasanya dia akan terbuang, ya. Polybag ini saya menggunakan polybag dengan desain lubangnya itu hanya di samping. Ya, jadi dia kalaupun ada kelebihan dia ada genangan sedikit di sini. Ya. Jadi kalau dia over, airnya akan keluar. Kira-kira begitu. Nah, kalau sudah sampai keluar, itu artinya over. Artinya Anda perlu mengurangi dosisnya. Nah, mengurangi dosis itu ada dua cara. Satu, ya, mengurangi frekuensinya, ya artinya misalnya dari 5 kali menjadi 4 kali, lalu mengurangi durasinya. Durasi itu artinya misalnya sekali nyala 5 menit, dikurangi menjadi 4 menit, dan seterusnya. Kira-kira gitu. Ya, mengurangi dosis dengan cara mengurangi frekuensi atau mengurangi durasi menyalahnya. Ya, oke. Sementara itu yang saya mau sampaikan. Saya mau menyapa dulu. Siapa tahu ada teman-teman saya atau follower saya yang mau bertanya, ya. Saya scroll up dulu, ya. Sambil Anda terus saya lihat, ajak untuk melihat, ya. Oke, cukup banyak yang nge-like, ya, saudara 488. Terima kasih untuk semua yang sudah join, ya. Tunas air seperti apa, Pak? Nah, Hilda Tumapel barangkali tadi sudah saya jelaskan, ya. Semoga cukup jelas, ya. Jadi tunas yang tumbuh di antara batang utama dengan tangkai daun tadi sudah saya jelaskan. Coba saya lihat tanaman tomat yang usianya lebih muda, ya, barangkali masih ada tunas airnya. Saya ajak Anda untuk lihat. Ya, jadi ini nanamnya berjenjang, ya. Ada yang udah usia 3 bulan, ada yang masih 2 bulan, ada yang sebulan, dan seterusnya. Supaya panennya bisa berkesinambungan. Ya, ini karena pegawai di sini saya training untuk disiplin, karena tunas air itu biasanya saya suruh cepat-cepat untuk segera dipotong walau masih kecil. Jadi nyaris sudah nggak ada. Nah, ini masih ada nih. Ya, untuk siapa tadi ini? Hilda. Ini batang utama, ya. Ini tangkai daun. Ini tunas air. Tunas yang muncul di antara batang utama dengan tangkai daun. Tunas air adalah ini. Nah, ini kalau dibiarkan bisa besar. Nah, ini saya potong. Gitu, ya. Semoga menjawab untuk Hilda Tuapetel. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, terima kasih untuk pemberi lencana. Ya, saya jujur saja tidak terlalu memperhatikan tentang rating-rating saya, upaya-upaya saya untuk bagaimana menjadi TikToker yang, ya, tapi yang penting bagi saya bisa bermanfaat. Udah seneng buat saya, ya. Tapi syukur untuk Anda yang memberikan apresiasi penghargaan buat saya. Ya. Nah, ini masih, ya. Oh. Ya. Oke. Terima kasih untuk semua yang mengapresiasi, ya. Masih saya ajak jalan-jalan melihat kebun ini. Iya. Mas, penyerbukan bagaimana? Sudah saya jelaskan tadi, ya. Nanti kalau Anda terlewat menontonnya, saya akan buat postingan ini menjadi permanen, ya. Nanti rekamannya bisa Anda lihat. Jadi saya bantu dengan menggetarkan pohonnya. Gitu, ya. Banyak nih. Wah, udah 1000 lebih yang nge-like. Terima kasih banyak, ya. Hilda Tuapetel,
Terima kasih penjelasan ya, sama-sama, semoga bermanfaat ya. Kak Hilda, ya Kak Hilda di mana nih kalau boleh tahu nih? Ya, namanya sih nama-nama dari timur kayaknya nih ya. Terima kasih sudah bergabung. Saya coba menjawab, barangkali masih ada pertanyaan. Nah ini angle terbaik menurut saya kalau lagi mau foto, mau bikin video ya, ini dia nih. Ini kalau saya zoom nih, wah cantik nih. Tuh ya. Yes. Nih ya. Siapa yang tidak pengen datang ke kebun ya, bisa menanam tomat secantik ini. Kiri kanan adalah lorong di mana tomat cherry bergelantungan ya. Semua bisa ya. Bahkan saya pernah dulu bikin kelas online nanam tomat di dataran rendah ya. Juga bisa berhasil walaupun ya pasti ada perbedaan hasil panen, tetapi ya masih cukup membahagiakan ya. Mungkin bisa bertanya kelas-kelas itu, dan pernah saya posting hasilnya ya. Jadi saya pikir ya, kondisi ideal tidak Anda miliki, yang penting Anda punya siasat ya. Siasat itu artinya upaya untuk mengatasi permasalahan ya. Jadi kira-kira begitu. Prinsip bagi saya ya, seringkali apa yang kita harapkan tidak sesuai, tetapi kalau kita belajar terus ya, mensiasati semua persoalan, mestinya dengan kondisi apapun kita masih bisa menanam. Tuh, ya tuh. Nih, terbaik salah satu trik foto ya. Berdiri di ujung, ya, lalu Anda zoom 3-5 kali, nah seperti ini, ya, cepret. Nah, keren banget nih kan. Ya. Terima kasih yang sudah baru aja bergabung ya. Ya, lumayan 1.300 ya. Saya bukan TikToker profesional ya, tetapi bagi saya prinsipnya bisa bermanfaat aja ya, sharing saya. Ada pertanyaan nih, Mbah Agus Sorjati, spek insect netnya seperti apa nih? Insect netnya, kebetulan saya lagi di pinggir nih. Saya pakai yang tipe rajut ya, dari bahan nilon. Kenapa pakai bahan nilon? Ini tahan lama ya, kalau dirawat dengan baik di atas 5 tahun, bahkan bisa sampai 10 tahun. Dengan mesh 30. Apa itu mesh 30? Ya, jumlah lubang dalam sentimeter persegi ya. Jadi 1 cm persegi ada 30 lubang ya. Semoga menjawab ya untuk Anda yang bertanya, Mbah Agus ya. Terima kasih. Saya jalan-jalan lagi. Oh iya, saya kesini ya, belum memperlihatkan tangkinya. Barangkali ada yang mau belajar tentang sistem tetesnya, bagaimana nutrisi dialirkan. Juzaimah, medianya cuma di pot saja, bukan di pot bahkan, ini polybag ya. Ini polybag bukan pot. Polybag itu adalah kantong ya dari bahan plastik yang tahan lama ya, yang dipakai untuk menampung media tanamnya, dalam hal ini kokopit ya, jadi bukan pot. Apakah bisa pakai pot? Bisa aja ya. Polybag dipilih karena relatif harganya lebih murah gitu ya. Kemudian adakah lagi yang bertanya? Oke, saya lanjut. Media tanam tanah bisa nggak? Bisa, tetapi berarti bukan hidroponik ya. Sedangkan saya fokus untuk ya mempraktekkan dan mengajarkan hidroponik ya, kira-kira begitu. Nah ini tangkinya, tangki nutrisi ya. Ini adalah tangki dengan kapasitas 1.100 liter ya. Ada pipa yang menarik nutrisi dari sini ya, lalu difilter. Nah ada filternya ya, disedot oleh pompa, lalu didorong oleh pompa juga. Ada filter lagi, menahan kotoran-kotoran bawaan air, lalu masuk ke jalur untuk setiap baris ya. Nah, jadi ulangi, dari pompa masuk ke sini ada filter, lalu ada check valve di situ, kemudian ada
Top run juga, ini juga membantu. Nah, setelah itu masuk ke dalam tanah dan ini akan muncul di setiap baris. Ini jalur satu, jalur dua. Jalur satu di sana ada stop run-nya juga. Apa guna stop run ini? Untuk balancing. Ya, jadi supaya alirannya setiap line itu relatif debitnya sama. Jadi kita bisa bermain dengan membuka tutup run-nya di sini. Ya, setiap jalur ada. Gitu. Ya udah, baru setelah itu dari selang 16 mili ini saya bikin percabangan ya dengan selang 5 mili dan ini drippernya nih atau drip sticknya ya. Di semua perlengkapan irigasi tetes ini bisa dibeli di Smart Hydroponic ya. Anda bisa hubungin admin saya nanti kira-kira begitu. Ya, masih lanjut. Iya. Apalagi? Oh ya ini nutrisi dari Smart Hydroponic ya. Ini A-nya di sini, B-nya di sini. Jadi dalam sistem tetes itu kan nutrisi tidak kembali ya. Jadi menetes lama-lama tentunya di tangki ini akan habis. Jadi kalau sudah surut sampai setengah biasanya SOP-nya tambah air, tambah nutrisi dengan dosis yang sesuai dengan kondisi tanaman tomat. Begitu prinsip kerjanya. Ya. So sweet, ya media tanamnya kokopit ya. YJ ada bibitnya, ya mungkin maksud Anda benihnya ya. Kalau bibit udah jadi tanaman. Benihnya ya kami juga jual. Ya, bisa hubungi admin. Kemudian kebun Mas Barokoh benihnya ada. Ya, terima kasih. Kalau mau bisa hubungin admin kami. Ya, tomat cherry Fortesa. Ya, cuman pesan saya, sekali lagi Fortesa itu ada jenis tomat cherry merek RZ yang banyak dijual di marketplace dimanapun. Ya, Anda bebas beli di mana saja, cuman concern saya dalam menjual benih itu adalah bagaimana memastikan kondisi baik. Ya, kita tahu benih bagus pun kalau perlakuannya, penyimpanannya, packingnya tidak dilakukan dengan benar, biasanya kualitasnya akan menurun ya. Jadi saya sering banyak dapat testimoni dari follower saya, murid-murid saya, klien saya. Ya berapa kali dia beli benih di tempat lain, ya saya tidak larang, yaitu hak Anda ya. Tetapi kadang-kadang dapat yang kualitasnya tidak bagus. Apa penyebabnya? Padahal mereknya sama. Ya saya bilang perlakuan terhadap benih itu penting, ya. Untuk bisa menjaga kualitasnya, memang benih harus disimpan dan diperlakukan dengan baik. Ya. Kinex, ya di mana? Di Trawas. Trawas itu antara Surabaya dengan Malang. Ya ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Saya kira gitu. Ya, masih lanjut. Nih, hari ini kita akan panen nih. Ini banyak klaster yang sudah harus dipanen nih. Jadi tomat klaster. Jadi kita tahu harga jual benih panenan atau tanaman buah tomat klaster lebih mahal dari tomat yang dipanen per butir. Nah, jadi ini dia nih. Saya bisa jual satu klaster ini. Harganya lebih bagus dari harga tomat yang dipanennya dipetik. Ya, kira-kira gitu. Ya, ini dua-dua. Daunnya digundelin. Ya, jadi SOP-nya kalau tanaman tomat itu buahnya sudah mulai memerah, ya daun-daun yang biasanya mengikuti dengan proses merahnya dari buah itu sudah mulai kuning dan seterusnya memang harus dibuang. Ya, supaya dia konsentrasinya tidak terlalu terpecah. Bisa fokus ke buah dan menumbuhkan pucuk baru. Jadi daun-daun yang sudah purna bakti biasanya saya gundelin. Ya, saya potong. Setelah di pruning ya kira-kira gitu ya. Masih, nah ini saya coba lightingnya lagi bagus nih. Nah ini ya, nah ini bayangkan kalau udah begini saya mundur terus ini trik fotonya nih. Kalau foto tanaman tomat begini mundur dari jauh, terus kalau pakai kamera main di 3 atau 2 ya, di zoom, wah itu keren lah biasanya. Nah gini nih ya, kayak gitu lorong ini set.
Tuh ya. Oh, ini hasil zoomnya tuh, keren kan? Wah, ini kalau dipoto cepret, wah, dapet lah wipe-nya. Ya. Kalau di dataran rendah bisa nggak? Yang nanya itu Kinex. Bisa, tapi hasilnya tentu berbeda ya. Di Jakarta aja saya pernah nanam dengan hasil yang cukup memuaskan. Ya, Anda bisa lihat Facebook saya atau media sosial yang lain ya. Itu. Intinya bisa. Oh gitu. Pak mau tanya kalau air baku pH-nya 9 kita turunin pakai pH down apa masih bisa? Bisa. Ya. Air baku itu idealnya memang sekitar 7 sampai 8 ya. Nanti setelah diberi nutrisi, air baku pH-nya akan turun karena nutrisi sifatnya sedikit asam. Jadi Anda nggak usah khawatir, 7-8 aman. Kalau udah diberi nutrisi akan turun sampai di bawah 6, di bawah 7. Ya, beberapa tanaman nyaman di pH sekitar 5,5 sampai 6,5 atau sampai 7. Ya, kira-kira gitu. Jadi kalau Anda punya pH 9, boleh aja diturunin dengan penurun pH ya. Yang salah satu yang paling sering dipakai orang adalah pakai asam nitrat ya, kira-kira begitu. Sistem pengairan barusan sudah saya jelaskan ya, dua-dua. Semoga bermanfaat ya. Nih lihat nih, saling silang nih. Wow, sampai kusut. Nih, ini salah satu SOP yang nanti saya akan koreksi bagi tim di kebun ya. Ini cabang 2 nih, klasternya. Nih, lihat sempurna, satu klaster. Ada berapa nih? Kiri 6, kanan 7 ya. 13, bisa 14, 15. Tuh. Ya. Mana the best clusternya? Wah, ini kebetulan udah generasi yang kesekian. Dulu pernah sampai ada satu cluster itu 5 cabang. Jadi Anda bayangkan ini, apa itu 5 cabang? Satu cluster utama, cabang ke sini, cabang ke sini, cabang ke sini, cabang ke sini. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa begitu. Apalagi kalau ditanam dengan kondisi yang iklimnya menunjang ya. Obito bisa berapa lama kali panen kalau tomat sebelum mati? Tadi sudah saya sebutkan untuk jenis yang indeterminate ini bisa 7 sampai 10 bulan. Ya. Terus-terusan berbuah. Ya, sampai akhirnya tidak mati sih biasanya, masih tetap hidup, cuma produktivitasnya sudah sangat menurun, biasanya itu waktunya untuk diganti. Kira-kira begitu ya. Oh, makin seru. Terima kasih. Ya. Mungkin saya ingin tunjukkan dari luar sekarang ya. Suasana greenhouse-nya dari luar. Nih saya coba keluar. Nih pintunya ya. Wah, tapi klien saya sudah datang. Nah, ini. Jadi saya harus segera meeting.